Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa TVRI Bengkulu. Salah satu kutipan dari Benazir Bhutto, salah seorang perempuan Perdana Menteri pertama dari Pakistan, dia pernah menyampaikan seperti ini. Saat terindah bagi sebuah kapal adalah ketika ia ditenggerkan di dermaga. Ia nampak cantik dengan bermandikan cahaya. Namun perlu diingat bahwa kapal dibuat bukan hanya untuk bertengger di dermaga. Kapal didesain untuk menghajar gelombang dan membelah lautan. Ungkapan dari Perdana Menteri wanita pertama Pakistan ini menginspirasi tema Berendo TVRI Bengkulu edisi hari ini, yaitu sosok perempuan kepala daerah. Tentunya bersama saya Pusu Siregar sebagai tuan rumah Berendo TVRI Bengkulu edisi hari ini. Dan tentunya pemirsa sudah hadir di studio TVRI Bengkulu kedua narasumber kita. Saya perkenalkan terlebih dahulu. Yang pertama ada perempuan cantik di sebelah kiri saya. Saya perkenalkan Ibu Evi Susanti, Waka2 DPRD Kabupaten Bengkulu Tengah. Assalamualaikum Ibu, apa kabarnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah baik. Sehat ya Bu ya? Sehat. Sehat ini harus paling penting karena kalau nggak sehat energinya nggak ada untuk sehat dan semangat selalu. Sehat dan semangat ya. Siap untuk memberikan edukasi nih Bu terkait dengan tema kita hari ini, sosok perempuan kepala daerah, pada seluruh pemirsa TVRI Bengkulu yang ada di rumah tentunya Bu. Iya. Kemudian pemirsa satu lagi saya perkenalkan sudah hadir juga di tengah-tengah kita akademisi dari Fakultas Hukum Universitas Bengkulu, Pak Ahmad Wali. Assalamualaikum Pak. Assalamualaikum Poso. Apa kabarnya Pak? Adinda Evi. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah sehat, baik. Dari mana tadi aktivitasnya Pak? Dari kampus, seperti biasa. Dari kampus, habis mengajar di kampus, ngajarin mahasiswa, sekarang ngajarin pemirsa nih Pak. Ya kita sebagai akademisi hanya bisa menyumbangkan pemikiran-pemikiran terkait dinamika kehidupan masyarakat Bengkulu. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bisa menjadi pencerahan gitu. Tapi biasanya sumbangsi pemikiran dari akademisi ini hasilnya luar biasa nih ketika dieksekusi ya Pak ya? Ya, catatan ketika dieksekusi ya Pak? Saya eksekusi. Jadi kalau cuma ada di kepala saja? Nggak bisa. Nggak bisa ya Pak? Utopis ya. Utopis berandai-andai saja? Ya, saking idealisnya nggak mungkin diwujudkan kan. Jadi nggak boleh juga gitu ya Pak ya? Nggak. Jadi hasil buah pikiran tadi ini harus dieksekusi? Action. Ya. Harus ada action? Harus ada action. Oke, kita kembali ke laptop dulu nih Pak. Ya, oke. Sosok perempuan kepala daerah, saya ingin ke Ibu Evi nih. Jadi kalau ketika kita ngomongin masalah gender, masalah perempuan ini selalu jadi isu yang menarik. Betul. Kalau Ibu Evi lihat sekarang, perempuan saat ini itu seperti apa? Apakah dia sudah sama haknya dengan laki-laki? Apakah memang masih harus digencarkan lagi berkaitan dengan peran perempuan dan sosok perempuan di tengah-tengah masyarakat? Ya, terima kasih untuk TVRI pada hari ini ya. Ini benar-benar membuat sebuah kehormatan buat kita, sudah mengundang kita ke TVRI. Pada intinya bukan hanya sekarang kalau untuk para perempuan. Kita jangan lupa bahwasanya kita lahir dari keturunannya Hawa. Kemudian pada masa kita di dahulu ke zamannya penjajahan dulu, ada ibu kita Kartini. Jadi bukan hanya lahirnya perempuan itu pada saatnya sekarang gitu. Peran Ibu Kartini pada saat itu tuh luar biasa gitu. Banyak kemudian pahlawan-pahlawan perempuan yang lain. Nah, ketika ditanyakan lagi bagaimana dengan perempuan yang sekarang? Perempuan yang sekarang dengan yang dulu itu tetap sama. Keinginan berjuang bersama, keinginan artinya untuk memajukan, membangun itu tidak ada bedanya dengan kaum laki-laki. Tapi kalau berbicara bagaimana perempuan dan laki-laki itu ketika kita sudah berada di rumah. Oh, itu nah, beda urusan. Itu udah ada, artinya batasan kita adalah sebagai seorang makmum untuk di bagian hidupnya laki-laki. Maka dikatakan perempuan adalah tulang rusuknya laki-laki. Tetapi sekarang kalau untuk sebuah karir itu tidak ada hal artinya untuk membatasi atau membeda-bedakan. Kenapa di dalam pemilu selalu ada 30% gender.
Artinya ketika terpenuhi 30% gender ini, maka semuanya itu tidak akan ada artinya. Mungkin itu. Oke, berarti tadi Ibu tadi menyampaikan bahwa bukan di saat sekarang saja sebenarnya semangat dari perempuan ini berkobar-kobar ya Bu, ya, untuk menyumbangkan pemikirannya, untuk melakukan aksi terhadap lingkungannya. Artinya perempuan ini sudah semangat dari dulu. Tapi kalau dari zaman RA Kartini dulu Bu, memang secara hak yang diterima oleh perempuan itu berbeda. Dikenal dengan istilah dulu, oh kalau perempuan itu di dapur atau di sumur saja. Iya. Dia tidak berhak untuk sekolah, dia tidak berhak untuk menjadi pemimpin. Betul. Di era sekarang, perempuan ini sudah sama haknya, dia apalagi yang perlu digaungkan maksud saya. Iya, oke. Kalau di zaman Ibu Kartini kita mengatakan kalau dulu tuh di perempuan hanya di dapur saja. Sebenarnya pada saat itu hanya di saat zamannya itu kan teknologinya tidak ada. Ya kan seperti itu. Kalau sekarang ini adalah zaman teknologi gitu. Zaman semua serba canggih. Nah, kalau kita berbicara tentang perempuan itu sosoknya seperti apa, kalau buat saya itu tidak ada satu hal pun yang bisa menghalangi apapun untuk sebuah karir. Apalagi memimpin di dalam setiap daerah. Contoh banyak yang terjadi sekarang, Ibu Risma sekarang sudah menjadi menteri. Kemudian di Pulau Jawa banyak sekali perempuan-perempuan yang memimpin di daerah ataupun provinsi yang ada di sekitar di seluruh Indonesia. Dan artinya ketika di zaman teknologi ini, justru perempuan itu saya pikir untuk hal membangunnya tuh lebih signifikan ya. Lebih signifikan tuh kenapa? Karena perempuan itu tidak banyak begitu pilihan ya. Karena perempuan itu ketika dia melakukan sesuatu itu dia bisa melakukan hal-hal yang positif yang artinya tidak terlalu banyak canda dalam perjalanan proses karir itu. Oh, itu yang membuat efisiensi dari sebuah pembahasan dan eksekusi dari hasil buah pemikiran tadi. Yang kita bilang kembali tadi kalau di Pak dosen itu bilangnya itu ada action. Jadi kita bukan hanya berbicara tapi adalah sebuah action. Karena perempuan itu punya kelebihannya tuh luar biasa. Dia duduk di sini tapi dia bisa berpikiran ke kiri dan ke kanan. Tapi kalau cowok, tapi kalau cowok kan tidak seperti itu. Jadi sesungguhnya kami perempuan itu kalau saya bilang itu sosok perempuan yang sosok makhluk yang sangat istimewa loh diberikan Tuhan. Jadi itu poin plusnya Bu ya. Jadi buah pemikirannya dia bisa bercabang-cabang dan pemikiran ini dieksekusi dengan baik. Kalau Pak Ahmad Wali bagaimana menyikapi kondisi hari ini Pak? Karena kalau dulu perempuan memang secara hak dia dibatasi. Secara hak dia tidak boleh sekolah, tidak boleh jadi pemimpin, bahkan jadi ketua RT pun nggak boleh kalau dulu Pak. Saat ini seperti apa situasinya? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk seluruh pemirsa TVRI Bengkulu dimanapun berada, kehormatan berdialog dengan Poso dan adik kita Epi Susanti. Jadi begini, saat ini kita bicara tentang kepala daerah perempuan. Ya, kalau menurut saya itu bukan hal yang perlu diperdebatkan, karena kalau bicara kepala daerah, kita lihat ketentuan hukum tata negara dan hukum administrasi. Siapapun yang memenuhi syarat secara hukum tata negara hukum administrasi, dia bisa calon kepala daerah. Tidak memandang jenis kelamin laki-laki atau perempuan. Persoalannya yang penting adalah dia punya kapasitas dan kapabilitas untuk menjadi kepala daerah. Nah, misalnya Adinda Epi ini, dia sudah berproses jadi kader partai, kemudian ikut pemilu jadi anggota DPRD, kemudian jadi wakil ketua DPRD. Artinya dia sudah mengikuti proses itu. Nah, tinggal apakah garis tangannya ada untuk bertarung dalam pemilu kada 2024. Nah, saya lebih memandang ke persoalan kapasitas dan kapabilitas kandidat. Artinya laki-laki dan perempuan itu bukan hal yang perlu diperdebatkan. Banyak perempuan yang sekarang lebih hebat dari laki-laki. Kenapa? Karena dia sudah menempuh pendidikan, pelatihan, pengalaman berorganisasi, kemudian dia jatuh bangun. Kenapa perempuan lebih unggul? Betul kata Dinda Epi tadi, perempuan itu multitasking. Dia mampu berpikir lebih banyak dari laki-laki dan juga dia mampu mengeksekusi lebih banyak. Kenapa? Karena kodrat perempuan itu, keunggulan-keunggulan perempuan itu ya nggak bisa dibandingkan. Perempuan bisa hamil, melahirkan, membesarkan anak. Ya, pendidikan itu berawal dari perempuan. Ya, madrasah pertama anak itu adalah ibunya. Ya, kecerdasan seorang anak itu lahir dari genetik ibu, ya. Ayah itu hanya membentuk fisik anak, ya, tinggi badan hanya sekedar itu, warna mata. Tapi kecerdasan otak itu benihnya dari ibu, kemudian dididik lagi oleh ibu. Makanya perempuan
harus berkualitas dari segi pendidikan, dari Karena dia akhlak, sebagai etika. madrasah pertama bagi iya, bagi anak dan seorang keluarga. anak. Oke, sebelum terlalu jauh Pak Ahmad Wali, jadi kita akan melihat nanti bagaimana di segmen selanjutnya tentunya bagaimana di era saat ini perempuan ini apakah masih terdapat batasan-batasan hak seperti di era Kartini dulu. Kita harus jeda terlebih dahulu. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Berendo TVRI Bengkulu.